Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Bantoro dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan konsep ipteks dan peradaban Islam. Pertama, konsep ipteks dan peradaban Islam adalah agama yang sangat menghormati ipteks. Terbukti banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati ipteks, seperti dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, bahwa manusia harus berpikir secara rasional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus lintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatanku." Allah semata di atas merupakan tantangan bahwa manusia harus secara terus-menerus mengembangkan ipteks di segala bidang kehidupan manusia agar dapat memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Karena itu kajian-kajian tentang ipteks yang dihubungkan dengan Islam harus dijadikan paradigma baru yang secara terus-menerus harus dilakukan, karena pada dasarnya ipteks dan Islam dapat berjalan bersama demi kepentingan kemaslahatan umat manusia secara universal dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghubungkan antara ipteks dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kedua, hubungan ilmu agama dan budaya. Perkembangan ipteks selain memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh yang negatif kepada manusia, sehingga penguasaan itu tidak saja cukup karena menguasai teknologi tanpa dibarengi dengan kekuatan nilai-nilai agama akan menghasilkan intelektual jauh dari akhlakul karimah. Dan agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk dirumuskan kembali dalam rangka untuk mendukung perkembangan ipteks setelah sekaligus mencegah dari meminimalisir dan dampak negatif dari ipteks tersebut. Budaya mempunyai peranan penting dalam membentuk pola pikir dan pergaulan dalam mengembangkan kepribadian. Memerlukan adanya kebudayaan yang dapat berkembang melalui kepribadian tersebut. Agama tanpa budaya, agama tidak tersebar tanpa budaya. Begitu pula sebaliknya, budaya akan tersesat tanpa agama. Ilmu pengetahuan agama dan budaya memang saling berhubungan antara satu dengan lain. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir dari paradigma Islam tentang ipteks, yaitu hukum sunnatullah atau kuasa Allah, merupakan hukum Allah yang sifatnya fitrah, tetap, tidak berubah, yang mengatur alam semesta beserta isinya, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah dan hambanya. Khalifatullah fil ardi, yaitu wakil Allah di muka bumi. Itu sebagaimana firman Allah dalam surat berikut. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beradar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Surat tersebut dijelaskan Allah semata-mata Allah menciptakan dan mengatur alam semesta dan isinya. Hidup dalam keteraturan, keharmonisan dan keserasian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.